Shalom, selamat sore semuanya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-72. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan Alkitab suara berikut. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Mazmur kali ini menceritakan tentang doa harapan Daud kepada anaknya Salomo yang akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Daud memanjatkan doa-doa pengharapannya, karena Daud menyadari bahwa pada masa pemerintahannya masih terdapat beberapa noda dan juga celah. Oleh karena itu, melalui Mazmur ini, Daud menunjukkan pengharapannya kepada pemerintahan Raja Salomo, agar pada pemerintahan Raja Salomo, keadaan Israel dan juga kerajaan akan jauh lebih baik. Sebagai raja bukanlah peran yang mudah dan juga memiliki sangat banyak tantangan. Oleh karena itu, melalui doa pengharapan ini, Daud memohon
bimbingan dan penyertaan Tuhan, agar dalam melakukan pekerjaan yang sulit itu, Salomo dapat menjalankan perannya dengan baik dan tetap memuliakan Tuhan dengan peran yang dilakukan. Begitu pula dengan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai peran kita masing-masing. Baik itu sebagai ibu, sebagai pelajar, maupun sebagai seorang pekerja. Dalam menjalaninya, kita juga menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah kita lakukan. Namun kita harus percaya, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita, agar kita selalu memuliakan Tuhan dengan peran yang kita jalankan. Sesuai dengan ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, jika kita melakukan apapun itu untuk kemuliaan Allah, orang lain dapat melihat bahwa ada terang di dalam diri kita. Aku juga mempunyai sebuah kesaksian. Di sekolah, aku mempunyai satu teman yang kadang dijauhi sama teman-teman lainnya. Karena dia ini bisa dibilang agak spesial karena mempunyai dunia sendiri. Terkadang kalau guru sedang bicara atau sedang menjelaskan materi, terkadang dia ketawa sendiri dan lain sebagainya. Pada suatu ketika aku diduduki sama dia. Guru aku minta tolong untuk ngajarin dia selama pembelajaran. Awalnya aku nggak mau, karena menurut aku nggak bisa ngajarin dia dan aku nggak cukup sabar untuk ngajarin dia. Tapi karena guru aku minta tolong, akhirnya aku mau. Setelah berapa hari duduk sama dia, aku bingung cara ngajarin dia. Karena ketika aku ngajarin mungkin bisa, tapi waktu ditanya sama guru ataupun dapat soal, dia nggak bisa ngerjain. Akhirnya setelah beberapa hari, aku bingung cara ngajarin dia gimana. Akhirnya aku ajarin dia cara doa. Aku ajarin dia cara doa karena dia pernah ngomong sama aku kalau dia nggak pernah doa dan dia juga nggak tahu cara doa. Akhirnya aku ngajarin dia. Setelah beberapa minggu aku udah nggak duduk sama dia, puji Tuhan, waktu ujian atau waktu belajar sebelum mulai itu dia doa. Di situ aku ngerasa senang dan aku berterima kasih banget sama Tuhan. Memang aku nggak bisa bantu dia waktu belajar, tapi setidaknya ada Tuhan yang bisa bantu dia karena dia itu doa sama Tuhan. Jadi kesimpulan renungan pada hari ini ialah bahwa kita harus selalu memuliakan Tuhan dengan peran yang kita jalani saat ini sehingga orang lain dapat melihat terang yang ada di dalam diri kita. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.